manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman sama dan beramal soleh dan saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama dan saling ingat mengingatkan untuk menyabar-nyabarkan diri dalam amal agama. Sabar. Nah, jadi dikatakan bahwa orang ini rugi terus kecuali orang beriman. Tetapi iman ini sebetulnya ini ada hubungannya dengan amal soleh. Kalau orang itu tidak punya amal soleh atau dia itu bahkan bermaksiat, maka imannya akan merosot. Maka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Al iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu tambah-tambah dan menurun. Tambah ketika tambahnya amalan dan menurun ketika tambahnya maksiat. Ketika dibuat maksiat. Nah, untuk menjaga wujudnya iman pada diri kita, maka kita harus punya amal soleh. Dan untuk menjaga amalan soleh ini selalu istiqomah, maka kita harus ada tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama. Saling ingat mengingatkan. Termasuk di antara caranya ya begini. Ini saling ingat mengingatkan supaya kita kembali lagi mencintai saudara-saudara Islam kita. Tidak ada permusuhan mulai hari ini, insya Allah bang ya. Yang rukun semua bila mana ada istimewa orang Islam di mana saja. Kalau kita ini ada kesehatan, ada kekuatan, maka selalulah ikut istimewa. Semoga apa? Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala minta pahala kepada Allah. Walaupun bagian kita itu di belakang sudah nggak masalah. Ya kadang-kadang orang yang belakang-belakang itu ternyata itu komandannya surga. Itu malah yang di atas-atas belum tentu nanti di surga mesti jadi komandan. Gitu loh. Jadi yang kita pikirkan itu surganya itu, surganya malah lebih tinggi, enggak ngerti. Kita enggak ngerti. Afdalut tabi'in adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Siapa Sayyidina Uwais Al-Qarani? Seorang pimpinan? Tidak. Tidak. Bukan seorang pimpinan. Pada tabi'in yang terutama, paling utama pimpinannya tabi'in itu di langit sana. Nah, ini nilai langit bukan nilai bumi. Itu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Beliau ini adalah tukang angon kambing. Coba. Maka orang itu nggak apa-apa, ngembala kambing, tukang nata sandal, itu nggak masalah seperti itu. So apa kamu jadi orang dakwah pol-polannya tadi nata sandal? Ya, mungkin paling utamanya orang dakwah itu adalah orang yang nata sandal itu loh. Lalu gimana kalau gitu-gitu? Kan kita nggak tahu juga, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Ini bukan gede-gedean pangkat, tetapi ini ada dekat-dekatan kau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang paling dekat kepada Allah, itulah yang paling dihargai oleh Allah. Nah, itu dalam kerja seperti ini ya. Dalam kerja dakwah itu seperti itu. Mungkin kita akan melihat, itu buktinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu juga pimpinan dunia, pimpinan akhirat. Isya, itu tenggor pas saja. Seterusnya. Nanti bar-bar segitu itu. Apakah akhirnya khalifah-khalifah juga pimpinan-pimpinan di dunia dan akhirat? Juga enggak. Hajjaj itu pimpinan di dunia. Hajjaj pimpinan dunia. Apakah dia nanti di surga jadi pimpinan? Enggak. Kalau dia masuk surga. Coba.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang yang dizalimi Hajjaj itulah yang pimpinan-pimpinan, komandan-komandan yang ada di surga. Di dunia kayak Hajjaj itu lebih unggul, tetapi di akhirat orang-orang yang dizalimi itulah itu yang lebih tinggi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka jangan dihubungkan antara pangkat dunia ini dengan pangkat akhirat. Tidak ada hubungannya. Pangkat akhirat itu adanya di hati. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu pangkat akhirat. Karena ini adalah urusan agama, maka yang kita cari itu adalah pangkat akhirat, bukan pangkat dunia. Jadi urusan agama. Maka jangan dipermasalahkan urusan-urusan pangkat-pangkat dunia. Itu ada apa tadi? Upil. Tidak usah dipermasalahkan. Barang seperti itu nggak ada gunanya. Kalau pengen pangkat, tulis saja di baju. Ini, walaupun saya ingat, saya itu pernah naik kendaraan. Itu kendaraan ada mobil Cherry, ya sudah buruk sekali itu. Nah, itu udah peyok-peyok. Tapi ditulisi belakangnya Pajero Sport. Ini pinter orang ini. Kalau hanya pengen pangkat dunia, tulisi aja. Tulisi aja. Itulah kalau orang itu, kalau isinya itu aslinya kosong, walaupun ditulisi pangkatnya nih, pangkat Pajero Sport, paman seperti itu, alah Cherry juga hari ini. Jadi itu jangan dipermasalahkan. Itu enggak, yang penting itu mesinnya itu loh, dalamnya itu loh, hatinya itu loh. Itu ngadep tenan yang Gusti Allah apa enggak? Yang penting itu di situnya. Walaupun ditulis dengan pangkat-pangkat yang tinggi, tetapi kalau dalamnya itu keropos, gudikan, ya tetap gudikan saja. Enggak ada gunanya nanti di sana. Makanya jangan mengejar pangkat-pangkat dunia. Kalau kita sudah masuk dalam urusan agama, yang kita cari hanya satu saja, urusan akhiratnya. Maka dalam dakwah ini, dalam dakwah tabligh ini, yang kita kejar itu apa? Coba rebutan keluar 4 bulan. Siapa? Ayo, wedi kabeh. Ini padahal ini dakwah itu yang keluar 4 bulannya itu. Lah kok malah mau pangkat? Kasih aja ini. Siapa? Ini komandan. Ini kasih saja. Kalau pangkat dibuat rebutan, tapi keluar 4 bulan sama saya tidak ikut-ikut Pak. Saya tidak ikut-ikut Pak. Lah, ini apa ini? Apalagi 2,5 jam di mahalah. Weh tua Mbah Medeni itu. Coba kalau kita ini pengen urusan itu urusan agama, 2,5 jam pengen ikhlas betul dalam urusan agama ini, dalam urusan dakwahnya, 2,5 jam. Coba khususi ini bukan 2,5 jam, asar isya atau hidupkan makalah sampai 5 kali. Jauhlah. Nah, begitu. Bisa enggak? Nah itu namanya itu urusan menghidupkan masjid. Walaupun punya pangkat masjidnya mati. Jadi begitu kan? Ini yang kita pikirkan seperti itu. Jadi kalau kita ini sudah urusan agama, itu amalnya yang kita tawajuhi itu. Apakah ini 2,5 jamnya yang kita tawajuhi? Urusan apa pengaturan ini, tuti pengaturan itu apa itu gampang, belgedes. Tetapi yang penting itu bagaimana sholatnya sudah khusyuk belum, ya. Sholatnya sudah khusyuk belum, 2,5-nya dijalankan apa enggak, musyawarah setiap hari, taklim setiap hari, ya. Keluar 3 hari, jauhlah 1, jauhlah 2, dihidupkan semuanya. Itu yang harus kita pikirkan, harus seperti itu. Kalau kita ini tawajuh kepada amalan, betul-betul tawajuh kepada akhirat, maka pikiran-pikiran kotor tadi itu semuanya akan hilang dari kepala kita. Udah hilang dari kepala kita. Wong ini amalan. Ini amalan.
Maka sebetulnya kalau itu semua orang itu memikirkan amalan, itu tidak ada. Orang itu berebut itu enggak ada. Orang itu enggak ada, berebut itu enggak ada. Karena itulah enggak ada orang namanya berebut wiritan. Enggak ada. Coba wiritan sendiri aja, wiritan enggak ada berebut wiritan. Aku wiritan, aku wiritan, aku wiritan. Yo wiritan malah api. Lah wiritan. Enggak ada orang wiritan. Berebut wiritan enggak ada. Karena wiritan itu luas, yang dicari adalah rahmatnya Allah. Tidak ada orang berebut sholat, enggak ada. Kalau berebut tempat sholat ada, karena tempat itu pangkat duniawi nanti. Nah, berebut sholat nggak ada, berebut sedekah nggak ada, tapi berebut apa itu pangkat dari paling kelihatannya orang, mana yang paling banyak sedekahnya, itu dunia lagi. Biar dilihat orang yang tampak banyak sedekahnya, itu dunia juga. Tapi sedekahnya sendiri tidak dapat diperebutkan, karena itu karena Allah. Maka hati-hati, semuanya itu di belakangnya itu juga ada dunia. Kita amal agama, sholat itu sebetulnya menghadap kepada Allah. Tapi kalau sholat supaya dilihat orang, kayak seperti berebut jadi imam. Nah, itu agama bukan agama, itu dunia. Karena biar mata-mata manusia melihat, kuping manusia mendengar suara jeleknya. Nah, ini guyonan, tapi betul, itu dunia. Itunya dunia, padahal sholatnya seperti akhirat. Tadi sholat pun seperti dunia. Nah, dakwah itu juga seperti itu, sama saja amalan dakwah ini. Sebetulnya ini adalah amalan akhirat. Semua amalan akhirat. Tapi kalau sudah diambil-ambil, pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, pengen entuk panggang. Panggang ngerti gak panggang itu? Ayam bakar. Nah, dapat ayam bakar, pengen dapat ini, lah kalau sudah itu jadi dunia. Kepinginan itulah yang akan menjadi dunia. Akan jadi dunia. Maka harus hati-hati di dalam amal. Orang-orang zaman dulu itu untuk membersihkan diri mereka, ya, untuk membersihkan diri mereka itu dalam amal itu sampai mereka itu melucuti dirinya ini dari semua dunia, melucuti semuanya. Bagaimana Ibrahim bin Adham, beliau itu pengen melucuti dirinya dari semua segala dunia. Dia seorang pangeran, akan jadi raja, orang hebat, pangkat duniawi punya, harta punya, istri cantik punya, anak ganteng punya, kendaraan yang hebat-hebat punya. Begitu dikasih ilham oleh Allah masuk ke dalam hatinya, wahai Ibrahim, apakah kamu ini dicipta hanya untuk main-main seperti ini? Maka dadanya langsung terbuka, belak, mboten Gusti, tidak ya Allah, tidak, aku dicipta ini untuk menghamba kepadamu. Tinggalkan istananya. Pengen sih tinggalkan istananya, tinggalkan istrinya, tinggalkan hartanya, pergi jalan kaki. Nah, bukan hanya itu saja, pakaian masih pakaian raja, maka dilepas pakaian kerajaannya itu, dikasihkan tukang pengembala kambing, tukeran pakaian. Nah, coba, siapa mau tukeran pakaian sama pengembala kambing? Nah, terus berjalan menuju Mekah. Wes sabar kaji saya. Berjalan menuju Mekah, jalan kaki. Nah ini, orang zaman dulu itu pengen membersihkan diri dari kotoran-kotoran duniawi ini, sampai usaha seperti itu. Ini yang sudah bersih dari kotoran-kotoran duniawi, pengen ngeregeti diri dengan kotoran-kotoran duniawi. Kalau kita tidak dikasih apa-apa, pangkat tidak ada, ya, kita tidak dikasih pangkat, tidak dikasih harta, alhamdulillah. Nah, gitu, harusnya begitu. Maka dikatakan, bila mana seseorang itu tidak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya dikasih
harta secukupnya untuk hidup saja, ya toh. Untuk hidup saja, maka seharusnya dia syukur kepada Allah. Lalu mana kita, Pak? Loh, kenapa? Kok seperti itu? Nah, semua harta yang kita miliki dan kita kumpulkan itu sebetulnya tidak dapat kita miliki. Pertama kita harus dipahami. Semua dunia, apakah itu pangkat, apakah itu harta, apakah itu kepemimpinan, atau itu semua tidak dapat kita miliki. Semua akan hilang. Semua akan hilang. Dan yang kita ambil dari semua harta-harta kita itu hanyalah secukupnya untuk hidup. Nasi 3 piring, kalau makannya 3 piring atau 2 piring. Sebetulnya hanya itu saja, dan minum beberapa teguk air. Orang itu cukup dengan dan pakaian dan tempat tinggal. Orang cukup dengan itu. Yang lain itu sebetulnya hanya diaku-aku saja. Ini hartaku, ini rumahku, ini pakaianku, ini kendaraanku. Ini hanya pengakuan. Kalau orang dikasih harta, ya begitu banyak, kemudian dia hidupnya padahal hanya dengan 3 piring, ya kan? Itu, padahal hidupnya hanya dengan 3 piring, maka harta yang banyak ini yang diaku punya dia itu akan jadi hisab di akhirat. Kalau seseorang dikasih harta hanya 3 piring, bukan banyak, tapi hanya 3 piring, sedangkan harta yang lain-lain itu dikasihkan sama orang hisabnya, masa nggak syukuran? Beban hisab dikasih harta banyak itu dikasihkan kepada orang lain, sebenarnya kita tidak dihisab apapun karena kita hanya dikasih harta untuk bisa hidup saja. Berarti syukuran. Alhamdulillah, hisabnya harta banyak dikasihkan kepada orang lain, tidak dikasihkan kepada aku. Ini contohnya seperti ini loh, Pak. Ini contohnya seperti ini. Mungkin kalau belum jelas seperti ini. Seseorang yang dia ini dikasih makan, dikasih bahan makanan, dikasih beras 1 kental, dia boleh memakan harta ini. Sama seseorang yang dikasih beras itu 1/2 kilo setiap hari. Orang yang membawa beras 1 kental terus-terusan itu dia nanti kalau sudah sampai ke tujuan, dia akan ditanya, mana beras 1 kentalnya? Ini Tuhan. Nah ini masih kurang. Ini kenapa ini? Kenapa jadi totoran? Diurus semuanya. Dan dia hanya makan dari beras itu pun hanya 1/2 kilo tiap hari. Sedangkan orang yang berjalan sampai tujuan bersama dia itu tidak membawa apa-apa, dengan beban yang ringan. Setiap hari dikasih makan gitu saja. Sampai sana, kamu bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Sana, surga sana. Nah, tidak ada urusan. Sedangkan orang yang bawa tadi, yang ngaku-ngaku punya dia tadi, itu diurus. Kalau lulus masuk surga, kalau tidak lulus dia harus nyemplung neraka dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini urusan agama juga begitu. Semuanya. Kalau kita ini tidak kasih beban apapun di dalam agama ini, hanya sholatnya, hanya dakwahnya, hanya itu saja, oh masya Allah, malah enak sekali. Seperti Sayyidina Bilal, orang yang masih di dunia, tetapi suara terumpahnya itu sudah di surga. Nah, sudah di surga. Nah, kayaknya orang nggak berjanji, sudah di surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus betul-betul difahami. Makanya apapun itu doa kita, hadirin, sekarang itu banyak permasalahan karena orang dakwah ini. Maka permasalahan ini pertama kali itu supaya diselesaikan oleh Allah, kita harus doa. Bagaimana semua orang dakwah di seluruh Indonesia ini dan seluruh dunia ini semua disatukan hatinya. Semua disatukan hatinya. Maka usahalah menyatukan hati. Usahalah bersama-sama kerja dengan saudara-saudara Islam kita yang lain. Kalau kita ini sekiranya tidak cocok, maka disabari. Nah, tapi terus ingat tadi, tawasau bil haq, terus tawasau bis sabr.
Ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama, dan ingat mengingatkan untuk bersabar. Jadi artinya apa? Semua orang itu kalau sudah mulai mengamalkan agama itu dibutuhkan kesabaran. Sabar itu tabah, istiqomah, sabar, begitu loh. Yang kenceng sabar, udah begitu aja. Tidak usah membuat perpecahan, karena perpecahan itu tidak menguntungkan Islam, tidak menguntungkan umat Islam, tidak menyenangkan baginda Nabi, ya, tidak menjadikan baginda Nabi senang, tapi hanya menguntungkan setan, ya, dan menyenangkan setan dan orang kafir. Itu saja. Insya Allah Bang ya. Nah, nanti mulai hari ini diniati kita akan menjaga hubungan baik dengan semua saudara Islam kita. Nah, aku sudah kayak begini, saya malu loh. Berbuat baik malu, berbuat buruk kendel. Ini manusia apa? Orang itu kalau berbuat baik jangan malu. Malulah kalau kita ini berbuat buruk. Kalau kita ini pengen menyatukan hati umat Islam, itu jangan malu. Kalau kita ini pengen baikan dengan orang Islam, jangan malu. Tapi kalau kita berantem, malulah kepada Allah. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Bila mana umatku sudah saling caci mencaci, maka sudah tidak dirahmati, tidak disukai oleh Allah, tidak disayangi Allah lagi. Ini yang harusnya malu kita sama Allah, karena kita ini dalam pengawasan Allah. Insya Allah nggak malu sama ya. Nah, ada apa? Nanti baikan aja, baikan lagi. Insya Allah nanti baikan lagi. Jangan sampai ada malu yang untuk berbuat baik. Nah, terus siap ditaskil. Dia ada ngasih berani, tapi nggak usah ditaskil, kelihatannya sudah mau berdiri gitu kelihatan. Itu coba yang mau berdiri. Maka siapa yang sedang berdiri keluar jalannya Allah 4 bulan luar negeri, maka silahkan berdiri Pak. Monggo Pak, niat dulu aja. Monggo. Kalau belum ya niat. Monggo. Bismillah. Masya Allah. Gih. Sing saking getas badhe teng Maroko. Monggo Pak. Saking getas teng Maroko amere Ustaz Abdurrahman saking Alexan. Monggo jumeneng berdiri. Silakan amirnya. Monggo Pak. Ustaz Abdurrahman. Masyaallah. Jarak dekat ini. Okay. Monggo saking getas. Terus yang berikutnya yang siap berangkat kapan saja dari Probolinggo. Kemarin kawan-kawan kita ke sana ada 2 jamaah, 3 jamaah untuk negara jauh. Sekarang dipersilahkan untuk mendaftar kitem taskil. Ini Rusia sudah menunggu, kawan kita sudah ada di Turki, Maroko juga sudah menunggu. Yang Rusia ngurus tiket, silahkan. Yang mau dengan Pak Alwan. Terus jemaah bulan 1, jemaahnya Pak Ajud Laini dari Ngawi dan Pak Umar dari Alexan untuk mendaftarkan diri akan ditafakut ulang bulan 1. Dan yang dari Probolinggo yang 2 jamaah yang siap berangkat supaya ke tim taskil karena akan ditafakut ulang. Yang ke Rusia, Turki sama Rusia juga dipersilahkan untuk mengurus tiket. Monggo. Dan yang lain dipersilahkan yang mungkin nanti bulan 2, 3 dan seterusnya juga untuk mendaftarkan diri karena juga satu amalan manusia itu